pemirsa dimanapun berada, dalam kesempatan yang penuh berkah dan anugerah ini kembali saya menyampaikan dan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bagaimana kita bisa pintar? Bagaimana kita bisa menjadi orang hebat kalau suasana seperti ini? Orang banyak dihinggapi ketakutan karena virus corona, sehingga sangat mengatur jarak dan sebagainya. Sesungguhnya seperti apa yang terungkap di dalam tafsir Weda, sama saya buat manusang sarwa tesu wartan tesu basube sabangistam subes karaya. Di antara makhluk yang ada, manusia yang paling dikatakan sempurna. Karena itu kita harus mampu menggunakan akal kita melebur segala kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia. Itulah gunanya, manfaatnya kita diberikan akal seperti itu. Kalau umpama seperti kejadian yang melanda dunia, bukan saja negara Indonesia ini, maka kita bisa mengambil inisiatif. Misalnya bagi seorang ibu mempunyai anak yang masih SD, itu bisa mengarahkan putra-putrinya untuk belajar di rumah. Demikian juga saya rasa tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu bisa belajar dari rumah. Hanya saja di sini pentingnya ilmu itu yang harus diketahui. Maka orang suci kita yang bersih tanpa noda, katakan maharsi, atau orang suci kita yang lain jelas sudah pernah menyampaikan, menghimbau, the end of knowledge is love. Akhir daripada pengetahuan yang didapat itu adalah penuh cinta kasih. The end of education is a noble character. Akhir daripada pendidikan yang kita dapatkan itu adalah budi pekerti yang akhlak. Oleh sebab itu, dengan kita diberikan akal kemampuan untuk itu, tidak akan merubah posisi di dalam proses belajar itu. Apalagi seorang ibu yang merupakan guru utama sebagai pendidik di keluarga yang menjadikan cikal bakal anak itu sukses atau berhasil, maka daripada itu kesempatan untuk mendidik, mengarahkan, mengajar anak itu di rumah. Oleh sebab itu, di dalam konsep Hindu ini sangat luar biasa hebatnya, kita bersyukur sekali. Penguasaan teknologi, penguasaan keterampilan, pengetahuan, pendidikan tinggi, tetapi kalau tidak mempunyai budi pekerti yang luhur, sia-sialah kita. Oleh sebab itu, semua itu dilandasi penuh cinta kasih, sehingga anak-anak kita nanti menjadi ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Karena itu hilangkanlah sifat ego. Karena itu hilangkan sifat sombong, dan anak kita harus kita pacu, kita harus hebat dan luar biasa hasilnya sesuai dengan tuntunan yang dipandang dari Weda. Bukankah Brahman bersabda? Saya mengambil di dalam doa kita di ayat 3 surah 3. Lokesmin dwi bidanista pura parutamayana gajenana yogina sakyana karma yogina yogina. Sejak dulu kukatakan, wahai anakku, hanya ada dua disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi yang giat. Artinya, tidak ada orang pintar tanpa belajar yang baik. Tidak ada orang yang kaya tanpa bekerja keras. Oleh sebab itu kita harus belajar dengan baik. Kalau kita sebagai pelajar
dan kita harus bekerja yang baik nantinya kalau kita memang sebagai pekerja. Inilah yang terungkap di dalam pustaka-pustaka suci itu. Dan kita setelah nanti menjadi orang yang besar, harapan kita menjadi orang yang berguna di keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ini, hendaknya kita mengikis dan menghilangkan kesombongan itu. Pemirsa yang budiman, dalam kesempatan ini dapat saya berikan satu contoh. Kenapa kita tidak boleh sombong? Dikisahkan seorang pelajar tekun, rajin, disiplin, dan setelah itu dia meraih gelar sarjana. Setelah dia mendapatkan gelar sarjana itu, maka dia kembali ke kampung halamannya dan melewati sungai terpanjang di Thailand, yaitu Menam Chopra. Pada saat itu, pemuda yang sombong itu berkata, "Wahai tukang perahu, kenapa di Timur Tengah terjadi banjir atau perang saudara saja? Kau tidak pernah henti-hentinya?" Tukang perahu itu dengan kerenahan hati menjawab, "Wahai Tuhan, saya tidak pernah tahu jangankan Timur Tengah. Saya hanya keseharian saya hanya melakukan sewana mengantar orang yang menyeberangi sungai ini." Si pemuda yang sombong dan angkuh itu berkata, "Memang dasar kau orang tukang perahu yang hidupmu hanya di sungai ini saja, 25% hidupmu di sungai ini." Tapi waktu itu tukang perahu itu dengan kerenahan hati dia menelan air liurnya. Dia diam. Dia tidak melawan sedikit. Rupanya di dalam perjalanan lagi, anak muda itu merasa kesepian. Tanpa dia sadari dia berkata kembali, "Wahai tukang perahu, di sini penghasilanmu berapa ya dalam sehari?" "Tuan muda, maafkan saya, itu tidak menentu, dan saya pun juga tidak tahu pasti." "Dasar goblok, kau tidak berpendidikan. 75% hidupmu di sungai ini." Terkesan penuh cacian terhadap tukang perahu yang kesederhanaannya kesehariannya melakukan senam itu. Tapi si tukang perahu juga diam. Dia tidak pernah melakukan balas dendam ataupun kebencian terhadap siapa. Tiba-tiba sudah melewati pertengahan. Dari mana datangnya awan, dari mana datangnya kabut pada saat itu, dan menyelimuti permukaan sungai itu. Dan pada saat itu, gelombang itu terjadi dan sudah setengah perahu itu berisi air. Tiba-tiba pada saat itu, sang tukang perahu bertanya, "Wahai tuan muda, apakah tuan muda bisa berenang?" "Bagaimana aku bisa berenang? Aku ini orang pelajar, aku ini seorang cendekiawan." Sehingga pada saat itu, tukang perahu itu bertanya, "Wahai tuan muda, dengan kesombongan dan keangkuhanmu itu, kalau kau tidak bisa berenang, maka 100% hidupmu di sungai ini." Akhirnya pada saat itu perahu penuh dengan air dan tenggelam. Dari kisah riwayat ini, artinya kita tidak boleh menunjukkan kesombongan dan keangkuhan itu. Itulah yang ditekankan oleh orang-orang suci kita. Kita penuh prema, penuh cinta kasih. Kendati pun kita dihina sekalipun, kita tidak melakukan balasan terhadap itu. Karena Tuhan bersabda di dalam Adi ayat 3 sloka 12, "Istem bogam hibu diwedasian tiadnya bawitah tairkatan tabradibyo yudti setena emasa." Brahman bersabda,
Wahai manusia, janganlah kamu sombong, janganlah kamu ego, janganlah kamu angkuh. Kamu harus prema penuh cinta kasih dan jadilah orang-orang pemaaf. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, indah sekali suratan-suratan Tuhan yang terungkap di dalam pustaka suci Wedang itu, sehingga mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan kesombongan. Kita raihlah ilmu itu, milikilah pengetahuan itu, milikilah keterampilan itu, peganglah teknologi itu, tetapi itu dilandasi dengan penuh cinta kasih. Semoga anak-anak kita berhasil. Jangan putus asa. Mudah-mudahan virus corona cepat berlalu, sehingga dia bisa secara formal akan berinteraksi dengan bapak ibu di sekolah, dengan ibu guru dosen di sekolah, sehingga lebih matang. Tapi selama kejadian seperti ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Di rumah pun kita harus belajar dengan tekun. Tuhan bersabda di dalam At-Tauridah Mandala 20 Sukta 22 Sukta 18 mantra 3 Icantim Dewa Suwang Naswa Maya Sprayati Apra Marta Atangka. Para dewa menyukai orang-orang yang rajin dan tekun bekerja keras. Para dewa tidak suka kepada orang yang malas dan gampang. Karena itu kita selalu umat yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Hendaknya kita dapat memberikan kontribusi yang terbaik dengan disiplin, mengikuti pelajaran dengan baik, dan dilandasi dengan cinta kasih. Demikianlah yang dapat saya kemukakan. Tunggu episode berikutnya akan sama.